screeningnya, Ya. persiapannya. Andi Academy. Knowledge to inspire a nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam kuliah umum Andi Academy, tempat kita belajar bersama berbagai macam ilmu pengetahuan langsung dari pakarnya. Pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama dalam penggunaan media sosial, telah menghasilkan berbagai macam bentuk data, termasuk sebagian besar di antaranya adalah data berupa teks. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan teknologi internet, baik dari sisi kecepatan ataupun jangkauan yang sudah semakin luas. Kontribusi teks terhadap jumlah data saat ini, terutama dari berbagai jejaring media sosial pun semakin pesat. Dan bagaimana caranya agar data-data teks yang begitu terhampar luas ini dapat kita proses untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan. Nah, untuk itulah pada hari ini penerbit Andi melalui program Andi Academy menghadirkan langsung pakar IT tanah air yang saat ini juga aktif di dunia akademik sebagai Wakil Rektor Institut Tangerang Selatan. Mari kita sambut Bapak Ono Widodo Purbo atau yang akrab kita sapa dengan Pak Ono. Halo Pak Ono, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dwita, selamat pagi buat semuanya. Semoga sehat-sehat, lancar. Yang penting rezeki lancar. Amin. Ya, terima kasih banyak Pak Ono. Sebuah kehormatan Bapak di sini mau berbagi ilmu bersama kita. Nah, Pak, ini di sini sudah banyak sekali yang ingin belajar langsung dari Bapak tentang text mining. Nah, terutama secara khusus hari ini kita akan membahas kaitannya dengan analisis media sosial, kekuatan brand hingga intelijen di internet. Banyak yang sudah penasaran ini, Bapak. Silahkan mungkin Pak Ono memberikan paparan materi terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Terima kasih Mbak Dwita, teman-teman semua. Saya langsung share screen aja. Ini minta maaf, ini suaranya rada-rada kacau. Gak apa-apa Pak, baik kok Pak. Gara-gara saya disetrap sama KPU 3 hari di ruang AC. Alah, ilaha illallah. Sekarang nggak bisa ngomong. Aman Pak, tetap bagus suaranya di sini. Aman ya. Oke. Ya. Ilmunya semua bisa dilihat di webnya Andi sebenarnya. Ini saya to the point dulu ya. Nanti saya kasih lihat dalamnya seperti apa.
Jadi kalau teman-teman masuk ke webnya andipublisher.com, masukin kata kunci Ono, ONNO, ini kelihatan banyak sekali publikasi yang saya tulis sama teman-teman di sana. Kita akan bahas tentang text mining ini, oke? Analisa media sosial dan kekuatan brand, termasuk intelijen dari brand-brand tadi lah kira-kira. Ada beberapa buku yang akan terbit. Terima kasih Andi. Ini saya yang masuk ke klik kedua. Nah ini akan terbit. Juga nanti ada beberapa buku lagi yang akan terbit lagi. Seru-seru semua bukunya. Kira-kira itu ya. Tapi hari ini kita akan membahas tentang text mining. Logika berpikirnya sederhana banget text mining itu. Sederhananya kira-kira gini. Daripada manusia yang suruh baca internet, suruh komputernya baca internet, dan kemudian komputernya yang memberikan kesimpulan dari apa yang dia baca. Kira-kira sederhananya kayak gitu. Oke. Tapi nanti pelan-pelan saya kasih. Ini kalau kita baca bukunya text mining itu teknis banget, ada source code-nya segala macam, jadi bisa langsung dipraktekkan. Cuman saya nggak berani ngasih terlalu banyak source code-nya. Saya akan ngasih hasil akhirnya dulu ya. Nah, contoh text mining yang dilakukan ini tahun 2017, jadi udah lumayan lama, tentang Pak Anies, Pak Ahok, dan Pak AHY yang waktu itu berkompetisi buat gubernur Jakarta DKI. Nah, ini kita bisa lihat di Kompasiana. Oke. Jadi kalau mau nyari, cara nyarinya gini nih. Bentar ya. Saya masuk Kompasiana Ono. Jadi silakan cari Kompasiana Ono. Nanti bisa masuk ke kompasianaono.com. Kompasiana.com tentang Ono. Nah, di sini ada ini dia. Jadi saya bikin tulisannya di sini sebenarnya, iseng. Kalau kita klik, nah ini yang jadi masalah. Kompasiana kebanyakan iklan ya lah. Sekarang jadi banyak iklannya banyak banget. Ini gimana cara ngeklik? Nah ini ada gambar-gambarnya nih, sebenarnya ada 3 gambar ini. Cuma nanti kalau kita baca di dalam teksnya, gambarnya sudah dihack orang. Ini kalau lihat, kok gambarnya jadi bener sekarang? Bentar. Oh, gambarnya jadi bener. Oke. Karena gambarnya bener, saya akan pakai artikel ini. Kemarin dihack, pusing saya ngeliatnya. Oke. Tapi kira-kira logikanya gini. Ini waktu 2017, Pak AHY, Pak Ahok, Pak Anies lagi bertanding untuk jadi gubernur. Hari ini Pak Anies bertanding untuk jadi presiden. Oke. Dan waktu gubernur Pak Anies yang menang ya. Nah, kemudian saya iseng. Saya pengen lihat bagaimana komentar publik atau apa yang ditulis di media tentang tiga kontestan inilah, paslon inilah kira-kira. Nah, caranya sederhana. Kalau kita baca di sini, coba akan saya gedein ya hurufnya. Oke. Jadi ini saya iseng-iseng ngoding pakai Python nih. Jadi nanti kalau dilihat bukunya source code-nya Python. Kemudian saya masukkan ke Google pakai keyword Agus dan Silvi, Ahok sama Anies. Ada 3 keyword ini yang dipakai. Oke. Dan hasil googlingnya diambil 100 URL. Dan karena kita pakai Google, kebanyakan tulisan yang diambil dari media sih sebenarnya. Oke. Cuman ini bisa dilakukan sama manusia. Cuman ini saya lakukan pakai mesin. Oke, nanti di bukunya diterangkan cara pakai mesinnya seperti apa. Oke. Nah, ini pakai mesin diambil, dapetin 100 URL, kemudian itu langkah pertama. Masukin Google, ambil 100 URL. Kemudian URL tersebut dibaca oleh program Python itu. Dibaca, diambil, dimasukin ke file. 100 artikel dimasukin ke file. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian langkah ketiga adalah ternyata banyak sekali kata yang berhasil diambil dari file-file itu. Kata-katanya dari source URL banyak banget. Kemudian saya buang kata-kata stop words. Oke.
Jadi prosesnya saya buang stop words. Stop words adalah kata-kata penghubung yang di, ke, dari, Anda, kami, dibuang-buangin semua tuh. Soalnya nggak penting-penting banget buat analisa. Oke. Terus juga banyak kata-kata yang iklan, karena itu diambil dari banyak media. Jadi iklan-iklan kadang-kadang keambil juga. Jadi harusnya saya buang-buangin tuh. Ini proses ngebuangnya diambil sama tool NLTK. Nah, cuman yang jadi masalah kita harus bikin sendiri stopper sama korpus buat ngebuangin ini semua, dimasukin ke Python tadi. Jadi intinya di langkah ketiga ini kita membersihkan file yang kita dapat dari kata-kata yang junk, kata-kata yang tidak bermanfaat buat analisa kita, gitu ya. Jadi diulang lagi ya. Keywordnya Agus dan Silvi, Ahok, Anies, dapat 100 URL, 100 URL-nya di browse, kemudian diambil file-filenya, kemudian dibuang kata-kata yang bermanfaat. Nah, kemudian kita cari hubungan antara kata. Ada dua jenis hubungan. Ada dua jenis maaf. Ada dua jenis hubungan atau proses lah. Yang pertama adalah kita ngitung jumlah kata. Ada berapa kata Anies, ada berapa kata AHY, ada berapa kata Silvi, ada berapa kata itu Ahok dan sebagainya. Nah, cuman kalau dibikin dalam bentuk tabel nggak enak ngelihatnya. Nah, di sini nanti penampilannya pakai word cloud gitu ya. Nah, word cloud itu sederhana cara berpikirnya. Kata yang sering muncul, nah ini mungkin yang ini lebih enak nih ngelihatnya. Kata yang sering muncul hurufnya digedein, kata yang tidak sering muncul hurufnya dikecilin. Kira-kira seperti itu. Itu word cloud. Yang kedua adalah graph dari word. Oke. Ini jadinya graph network. Nah, ini lebih enak lihatnya. Ini kelihatan lebih enak. Oke. Tapi kira-kira kan tadi ada word cloud. Oke, tadi ada word cloud. Word cloud intinya dia cuma ngitung jumlah kata ini ada berapa, jumlah kata ini ada berapa, jumlah kata ini ada berapa. Kita dapat word cloud. Kemudian setelah word cloud kita hitung kata ini, kata apa nempel sama kata apa. Jadi ini nempel nih, ini nempel sama ini nempel ini. Nih, kalau dia sering nempel kayak ini sering nempel. Ntar saya gedein yang kelihatannya, yang ada kelihatan. Nih, nah ini agak lumayan. Ini kelihatan ada garis yang tipis, ada garis yang tebal. Jadi garis tebal adalah sering hubungan dua kata itu sering terjadi. Garis yang tipis hubungannya tidak sering terjadi. Jadi kelihatan di sini ada yang fontnya tebal, ada yang fontnya kecil. Jadi ini berarti sering terjadi. Ini ada budget, respons, apa segala macam sering terjadi. Yang tipis-tipis tidak sering terjadi. Nah, cara bacanya kira-kira gini. Kata yang sering muncul adalah isu yang sering muncul. Oke. Jadi kita bisa lihat dari waktu kita masukin kata-kata Anies atau kita masukin kata-kata AHY, satu lagi kata-kata Ahok, kita bisa lihat yang sering muncul kata apa sih, gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita tahu yang sering muncul kata apa, kita bisa lihat AHY berhubungan dengan kata apa sih, Ahok berhubungan dengan kata apa sih, Anies berhubungan dengan kata apa, kata apa yang sering muncul bersama dengan Anies, kata apa yang sering muncul dengan AHY dan sebagainya. Ini kita bisa lakukan untuk capres yang sekarang ini juga bisa dilakukan. Yang melakukan adalah Pak Ismail Fahmi, ya, bisa dilihat di Twitternya. Kalau nggak salah kalau Anda pengen lihat bisa lihat di Twitternya dia juga sih. Bentuknya sama yang kira-kira yang saya kasih tadi. Ntar coba saya lihat. Kalau nggak salah saya nge-tweet punyanya Ismail. Ntar mana ya? Oh, udah hilang lagi. Kalau nggak saya coba search aja ya. Dia keywordnya sederhana sih, drone emprit. Itu sama yang saya jelaskan kira-kira. Ntar ada gambarnya nggak deh? Ntar dia suka ngasih gambar soal.
Ini analisa-analisanya jadi analisanya pakai aplikasi bikin sendiri sih rata-rata. Oh, ini dia. Oh, dia masukin ke YouTube tuh. Ya udah. Jadi bisa dilihat nanti bentuk gambarnya kira-kira seperti yang saya jelasin. Kira-kira seperti ini ya. Oke. Sekarang kita akan balik lagi ke sini. Oke. Mudah-mudahan Anda semua siap dengan chat. Oke. Tolong siap-siap chat. Sekarang jadi tadi udah gitu kita melihat hubungan antar kata. Oke, jadi kita ngelihat jumlah kata, kita buang terus lihat hubungan antar kata. Oh, oke. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya silahkan ditulis di chat ya. Jadi kalau komentar bisa di chat langsung. Nah, sekarang kita dapat salah satu gambar ini. Ini ada gambar nih. Ini ada gambar yang berhasil kita dapat. Satu. Pertanyaannya silahkan tulis di chat. Kan tolong diingat tadi ada 3 cagup ya, calon gubernur. Ada AHY, ada Ahok, ada Anies. Saya ulang lagi, cagupnya ada 3 calon gubernur DKI waktu itu 2017. AHY, Ahok, sama Anies. Ini keluar satu gambar nih, saya kasih lihat satu gambar. Pertanyaannya, ini gambar hasil analisa dari siapa nih? Apakah AHY, Ahok, apa Anies? Silakan tulis di chat. Ini gambarnya siapa? Pusing ya. Ahok. Langsung semua Ahok nih. Coba Ahok. Oke, semua berpikir Ahok. Ini gambarnya Ahok. Jadi di sini ada Ahok, ada DKI, ada Jakarta. Jadi kayaknya ada hubungan antara Ahok, DKI, Jakarta, warga, ketua dan sebagainya. Ini satu Anies. Minta maaf, Ahok dan Anies salah ini sebenarnya. Saya kasih lihat ya, ke bawahin pelan-pelan. Oke. Mudah-mudahan kebaca nih. Saya gedein lah. Ini persepsi online terhadap Agus Silvi. Jadi ini AHY, ini gambarnya AHY. Jadi saya masukin keyboard AHY dan Silvi, yang keluar gambarnya seperti ini. Ahok, DKI, Jakarta. Memang AHY waktu itu berusaha jadi gubernur, makanya ada DKI Jakarta. Tapi Ahok lebih dominan daripada AHY. Jadi menariknya gitu ya. Saya kan bingung waktu saya bikin analisa, saya bingung tuh. Waktu saya jalankan programnya, saya bingung. Saya masukin keywordnya AHY, keluarnya Ahok. Bingung. Saya kerjain 2-3 kali sama persis, keluarnya kayak gini terus. Saking pusingnya, saya akhirnya baca berita-beritanya. Nah, di situ saya mulai ngerti. Saya kan orang teknik, saya bukan orang media ya. Saya bukan orang Vkom lah. Setelah saya lihat kayak gini, saya baca beritanya, akhirnya saya mengerti kenapa Ahok jadi dominan di situ. Ternyata AHY menyerang Ahok. Jadi banyak berita-berita dari kubunya AHY melakukan serangan pada Ahok. Akibatnya nama Ahok naik. Yang jadi masalah adalah AHY sendiri kadang-kadang suka ganti-ganti nama. Kadang-kadang AHY, kadang-kadang SBY, kadang-kadang Agus Silvi. Nah, itu ganti-ganti nama itu masalah buat branding. Akibatnya AHY-nya yang tewas. Gitu. Dia melakukan serangan tapi akhirnya jadi bunuh diri. Brandnya jatuh sendiri gitu. Ahoknya malah naik gitu. Terus ya. Jadi tadinya saya nggak ngerti sih, jujur saya nggak ngerti tadinya. Setelah dijalankan saya baru mengerti. Oh oke. Rupanya ini akibatnya. Kalau dia ganti-ganti nama, akibatnya justru lawan yang namanya naik. Dia jatuh gitu. Oke. Ini minta maaf saya nggak akan ngebahas untuk yang pemilu hari ini karena sensitif banget. Tapi kira-kira kayak ginilah tekniknya. Nah sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Oke. Nah ini Ahok. Ini berita-berita tentang Ahok. Oke. Ahoknya memang dominan sekali, cuman kita bisa lihat kata-kata yang nempel dengan Ahok. Kata-katanya adalah sidang, Jakarta, ada saksi, ada amin, ada apa. Tapi ini sidang Islam segala macam ini ternyata adalah kata-kata yang menjatuhkan Ahok. Akhirnya Ahok disidang dan masuk penjara. Jadi ya Ahok secara brand bagus, ada persamaan sama sentimental dengan teks analisis. Oke. Ini saya selesai dulu bentar ya. Oke.
Nah, kemudian yang terakhir ini dari Pak Anies. Jadi Anies itu yang dominan bukan Aniesnya ternyata. Jadi Anies itu membawa nama besar keluarga Baswedan, dan kalau Jakarta ini urusannya dengan apa sih namanya? Ya karena mau jadi DKI. Oke, sekarang saya coba jawab pertanyaan dari Mas ini ya, Muhammad Fatur Rahman. Izin bertanya, apakah ada persamaan antara sentimen analisis dengan text mining? Oke. Text mining itu teknik buat ngambil informasi dari kata-kata, gitu ya. Jadi waktu kita ngambil informasi dari kata-kata ada beberapa proses yang dilakukan. Pertama, kita harus bikin aplikasi buat ngambil teks. Kalau ini teknik nyonteknya ya, tapi nanti di mana sih, di buku juga dijelasin. Cuman kalau males bisa masuk ke GitHub. Maaf ini suara kacau begini. Ini dengan perjuangan ini saya ngomong. Susah payah ngomong. Paling gampang kata kunci yang baik adalah scrap web. Oke, scrap web. Nanti kita bisa cari aplikasi yang udah jadi untuk scraping web. Kalau mau lebih enak klik aja Python. Jadi kita bisa dapat aplikasi buat scrap web yang pakai Python. Jadi kita bisa ngambil bentuknya teks di web pakai Python. Kalau kita sudah punya tulisan dalam bentuk doc, ini nggak dibutuhin sih sebenarnya, gitu ya. Jadi pertama scrap web. Yang kedua adalah stemming sih sebenarnya. Stemming bisa saya search lagi nggak? Tapi diterangin di ini saya juga sih, buku saya. Cuman kalau di buku bentuknya tulisan, kalau ini stemming. Ini sudah banyak aplikasi untuk stemmer, oke? Ada PyStemmer segala macam. Stemmer ini fungsinya adalah untuk merubah kata menjadi kata asalnya. Misalnya membagi, kata asalnya adalah bagi, memnya dibuang. Jadi stemmer fungsinya untuk merubah itu. Nah, kita harus cari stemmer bahasa Indonesia. Setelah itu juga, jadi stemmer intinya merubah kata-kata dari yang gede jadi itu. Nah, setelah itu kita perlu perlu ngilangin stop word, kata hubung. Nah, itu intinya itu dari text mining. Nah, sekarang sesudah dapat text mining, kita melakukan sentiment analysis. Yang tadi belum, nggak ada sentiment analysis yang tadi ya. Yang tadi cuman ngelihat kata apa yang banyak muncul, terus hubungan antar kata. Tapi belum ada sentiment analysis. Nah, kalau sentiment analysis itu sudah mainan machine learning sebetulnya. Sentiment analysis kira-kira gini lah. Ini mainan mainnya machine learning, nggak dijelasin dalam text mining ya. Tidak dijelaskan dalam buku text mining saya. Cuman kira-kira logika berpikir sentiment analysis kira-kira kayak gini. Oke. Ntar enaknya saya akan bikin, mudah-mudahan kebaca. Saya akan gedein ini. Salah, jang.txt. Oke, saya akan besarkan supaya enak melihatnya. Oke, jadi kalau di sentiment analysis kita sudah dapat teksnya, nggak usah pakai text mining, pokoknya dapat teks aja, tidak perlu masuk stemmer, tidak perlu stop word segala macam dibuang, nggak perlu sih kalau mainan sentiment analysis. Tapi kita perlu dapetin tulisannya. Cuman program yang kita pakai harus kita training dulu. Kalau ada tulisan misalnya kayak gini, Jogja adalah kota yang nyaman. Oke, ini sentimennya positif. Kita kasih kode dulu. Jadi kita kasih training dulu softwarenya. Kalau ada kata-kata seperti ini positif. Misalnya, dia jahat sekali. Ini negatif. Terus kita kasih kode, cari lagi. Misalnya, saya sakit keras. Oke, ini negatif. Setelah kita kumpulin kata-kata seperti ini, positif, negatif, teks yang kita mau analisa, jadi programnya kita training
dengan tulisan-tulisan seperti ini. Kemudian ada tulisan lain yang mau kita analisa, kita masukin dalam program yang sudah ada modelnya. Jadi kalau tulisan kayak gini negatif, tulisan kayak gini positif. Kemudian model ini kita teks yang kita punya diolah sama model yang kita punya. Nanti dia akan ngasih tahu sendiri ini negatif positif negatif positif. Dengan cara itu kita bisa tahu ini misalnya dalam kondisi pemilu seperti sekarang, kita bisa tahu respons media sosial terhadap paslon 1 gimana, positif atau negatif. Paslon 2 gimana, positif negatif. Nah, itu sentimen analisis ke arah sini. Kalau text mining yang ada di buku lebih ke arah seberapa dominan dia di pasarnya. Tapi positif negatifnya belum dianalisa di situ. Karena itu masuk kategorinya udah machine learning dan sebagainya. Itu materi itu juga saya punya, tapi belum sempat dibukuin. Ya nanti ini masukan banget. Insya Allah saya akan coba bikin bukunya lah tentang sentimen analisis. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan terjawab nih buat Pak Muhammad Fatur Rahman. Oke, sekarang saya akan coba sambil baca pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini ada Pak Budi Harta Igede. Izin tanya, apakah model text mining ini bisa kita gunakan untuk analisa tren serangan siber? Nah, kalau untuk analisa tren serangan siber, dia lebih ke arah yang sentimen analisis. Yang tadi dijelasin. Lebih ke sentimen analisis, cuman dia tidak harus bentuknya text mining kalau serangan siber. Karena kita biasanya kalau ini minta maaf nih, ini nggak apa-apa ya. agak pindah-pindah topik. Kebanyakan serangan siber jadi ada 2 jenis serangan siber. Kalau secara umum ada 2 jenis. Ada jenis yang fisikal banget, jaringan banget, datanya biasanya berbentuk tabel. Kalau itu kita biasanya pakai bukan text mining. Jadi kita kayak analisa machine learning biasa sih sebenarnya. Nah, kalau yang bentuknya tulisan, baru kita main yang text mining sama sentiment analysis, itu dimainin. Jadi kalau di layer aplikasi, user, orang, komunitas, itu kita bisa pakai text mining buat serangan siber, dan itu dipakai sama teman-teman di aparat sih. Jadi aparat, teman-teman di Mabes, mereka melakukan sentiment analysis, text mining untuk mengidentifikasi teroris, pentolannya siapa sih, lokasinya ada di mana sih. Nah, itu udah mulai main sentiment analysis, main kayak gitu, dicampur sama text mining. Dia buat melokalisir, memfokuskan ini biang keroknya siapa sih gitu. Kalau di layer aplikasi. Tapi kalau serangan siber yang jaringan, dia akan pakai hasil data-data hasil penyadapan jaringan. Apakah itu Wireshark, apakah itu TCP dump, data-data jaringan itu kita training dulu. Dua proses ini perlu machine learning. Jadi text mining segala macam adalah kemampuan yang perlu kita punya di awal. Setelah kita punya kemampuan text mining segala macam tadi, kita masuk lagi ke dunia satu lagi yang lebih dahsyat, machine learning. Nah, untuk tadi serangan siber di level jaringan, kita ngambil data-data hasil penyadapan Wireshark sama TCP dump, terus kita training dulu kalau ini serangan, ini bukan serangan segala macam. Nanti kalau ada serangan yang masuk, itu kita bisa identifikasi itu serangan atau apa. Yang kedua ini yang tentang serangan jaringan pakai machine learning, itu kategorinya riset S2 S3 hari ini. Termasuk bagaimana kita mendeteksi ransomware. Itu udah riset S2 S3 sih sekarang. Jadi pertanyaan Pak Budi Harta Igede itu sebagian adalah topik-topik S2 S3. Oke. Sekarang dari, mudah-mudahan terjawab ya. Kalau belum terjawab silahkan chat lagi lah, posting. Dari Pak Totok Rudianto di Politik Aceh. Saya baru gabung. Text mining pakai aplikasi apa ya? Wah, ini menarik. Kalau di buku yang saya tulis, saya kasih source code-nya. Saya kasih lihat aja ya source code-nya. Sorry. Jadi tidak pakai aplikasi. Jadi kalau saya ngajarin programmingnya sih sebenarnya. Bentar, download
Python. Nah, ini dia. Nih, saya akan masuk ke mana dia? Data hasil. Clear layar. ls Python. Berarti bukan di sini nih. Ini data-data sama hasil-hasilnya saya taruh di sini. Data dan hasil-hasilnya saya taruh di sini. Ini perhatiin saya searching tweet Jokowi, Megawati, kelihatan lah. Ini ada pilkada DKI dan sebagainya, kelihatan. Ini juga saya melakukan analisa buat positif negatif tadi, sentimen analisis. Jadi di bukunya ada penjelasan sedikit. Cuman jujur nggak bagus. Kalau buku itu lebih kayak statik. Kalau ada tulisan, kalau ada kata-kata tidak atau apa dibilang negatif. Yang lebih bagus kalau kita pakai machine learning, gitu ya. Jadi ini waktu awalnya saya masih belajar nulis buku itu sambil belajar. Oke, sekarang saya masuk ke yang bagus. Oke. Nah, ini adalah contoh source code-nya. Ini dijelaskan di buku ada. Coba saya lihat source code-nya dulu ya. Search. Nah, ini adalah source code untuk mendownload tweet. Oke. Keywordnya ada 3 nih, Ahok, Anies, Silvi. Kemudian saya akses ke Twitter. Oke. Kemudian nanti di save tweetnya. Kalau ini Twitter ya. Jadi itu ada di semua ada di dalam bukunya. Coba kita lihat lagi. Ini adalah ini API buat Twitternya juga sih. Jadi kira-kira kayak gitulah. Bentuknya kayak gini. Softwarenya bukan software jadi. Kalau software jadi mah tinggal pakai aja ya. Ini saya ngasih tahu cara bikinnya sih sebenarnya. Buku itu ngasih tahu cara bikin. Nggak susah sih. Kalau kita lihat source code-nya juga nggak pendek-pendek sih. Asli. Source code-nya nggak panjang. Coba kita lihat lagi tadi ya. Sorry. Ini source code-nya pendek sih. Ini buat bikin grafnya. Oke. Lumayan ya. Saya pikir pendek banget. Berarti waktu itu saya bikinnya sambil. Jadi kalau bikin ini pelan-pelan sih biasanya kecil, nanti gede gitu, kira-kira kayak gitu. Nah, ini udah banyak lagi source code yang di sini lebih parah lagi nih source code-nya. Ini ada yang Ahok lah. Kalau yang Selenium buat ngebrowse ngambil data dari web. Itu yang Selenium. Cuman sekarang udah nggak usah pakai Selenium, sudah pakai GitHub juga bisa. Di GitHub banyak aplikasi yang buat ngambil data dari web, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira ini contoh source code-nya waktu saya nyoba, tapi yang bagusnya saya taruh dalam buku. Jadi kalau Anda baca bukunya, Anda dapat source code yang bagus-bagusnya sih sebenarnya. Nggak usah susah payah lagi seperti saya nyobain ini itu. Kira-kira kayak gitu ya. Oke, sambil saya baca. Oke, saya naikkan ke atas ya. Bentar, pertanyaan apa lagi? Ini pertanyaan banyak banget ya. Ini sambil ini lambat. Oke, saya coba lihat ke atas nih. Sorry. Ini kalau saya nggak kebaca silahkan ditulis ulang pertanyaannya ya. Ini pesan udah. Apakah udah? Saya baru ini udah. Yang Pak Toto dari Aceh udah. Sekarang kalau metode classification pakai SVM, Naïve Bayes biasanya Pak. Saya bikin Naïve Bayes pakai C#. Kulab misi ya boleh bisa. Ini pertanyaan dari Mas Akhi ya. Untuk klasifikasi bisa pakai SVM, Naïve Bayes. Saya pernah bikin pakai C-Crash, hasilnya seperti Ismail Fahmi. Kalau Ismail Fahmi dia pakainya Perl. Dia rada ajaib tuh orang satu. Dia sukanya Perl, saya sukanya Python. Mas Akhi makanya C-Crash, nggak masalah. Kita bisa boleh pakai bahasa apa aja. Yang penting hasilnya bagus, itu aja lah.
Kita pakai yang familiar aja lah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Jadi Ismail Fahmi makanya Pearl dia alirannya Pearl. Kalau dia lagi ngeledekin saya, kira-kira gini kalau lagi ngeledekin Ismail Fahmi itu. Ismail Fahmi kan pakai Pearl. Pearl itu lambangnya onta. Jadi dia bilang saya pakai Pearl karena saya mau masuk surga. Sementara kalau saya kan makanya Python. Python tuh lambangnya ular, itu masuk neraka dia bilang. Biasa Ismail Fahmi kadang-kadang suka ngaco orangnya. Gitu ya. Mas Akhi, ini sama prinsipnya dengan cara kerja peta bibliometrik ya Pak. Waduh, ini pertanyaan dari Mas Pramono Pido ya. Saya nggak tahu tentang bibliometrik. Mungkin dia yang nggak tahu. Ini saya nggak bisa jawab yang ini. Saya nggak tahu bibliometrik soalnya. Mungkin sama ya bisa jadi. Jadi teknik-teknik ini akhirnya kita, kalau ujung Ismail Fahmi itu dia S3-nya tentang knowledge management. Memang jurusan biblio atau pustakawan lah. Jadi bagian perpustakaan memang. Nampaknya itu yang dipakai sama bibliometrik kayaknya. Tapi saya istilah bibliometrik baru sekarang saya dengar gitu. Kayaknya ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Izin tanya, ini dari Mas Andra Anugrah. Saya ingin bertanya, apakah metode text mining ini bisa dipakai untuk ambil data suara dari video, audio, dikonversikan ke teks? Oke. Kalau itu beda. Jadi text mining ini, kalau text mining yang di buku saya, itu bukan buat mengkonversikan suara multimedia jadi teks. Kalau itu mainnya udah machine learning kalau itu. Jadi dia lebih ke pattern recognition, pola. Dia mengidentifikasi pola. Kalau sinyal sinusnya kayak gini, itu tulisannya apa. Nah, teknik pengenalan pola itu yang dipakai oleh aplikasi speech to text di Google. Kira-kira kayak gitu. Jadi Google ngasih training ke mesinnya. Semua kata di-trainingin, udah gitu dia keluarin kalau kata ini keluarnya tulisannya seperti apa kayak gitu. Jadi dia kasih training. Jadi itu pengenalan pola, bukan text mining, ini beda gitu ya. Tapi itu ilmu juga yang Mas Andra Anugrah tanyakan, ilmu juga, tidak di cover dalam buku ini, dan itu ilmu keren banget bagaimana kita mengenali suara jadi teks. Yang seru lagi adalah ngerubah suara dari suara ke jadi suara lain. Bisa juga, jangan khawatir. Bisa suara ke teks, teks ke suara, atau suara ke suara lain, atau satu gambar ke gambar lain bisa. Jadi kalau suara ke suara, gambar ke gambar, itu udah yang sering dipakai untuk jadi deep fakes. Jadi kalau kita pengen pura-pura pakai suara kita dirubah jadi suara Jokowi, bisa itu. Jadi suara ke suara itu bisa. Jadi tidak hanya suara ke teks, bisa juga suara ke suara. Itu yang seru. Saya udah nyoba. Kalau mau iseng nyari di GitHub, bisa masukin kata kuncinya deepfakes, keluar tuh banyak aplikasinya pakai Python segala macam, bisa. Gitu. Tapi yang ini bukan. Oke. Ini dari Mas Renaldo Fajar Nugraha. Maaf sedikit OT, apakah ada grup komunitas dari Bapak? Saya mahasiswa bisnis digital, ingin belajar IT sedikit juga dari Bapak. Mungkin kalau grup yang biasa kita kenal di WhatsApp segala macam, atau di Telegram, saya nggak punya. Saya nggak terlalu suka pakai HP soalnya parah, layarnya kecil, pusing bacanya. Jadi saya banyaknya pakai Twitter. Jadi teman-teman banyak diskusi pakai Twitter, alamatnya Ono W Purbo, ONNO W Purbo, nyambung semua. Jadi itu kita bisa diskusi di situ. Terus itu beres ya kalau grup. Cuman kalau mau belajar dari saya bisa free, gratis, ada di opencourse.itts.ac.id. Ini kalau saya tulis nanti ke bawah dia, nggak apa-apa deh ya. opencourse.itts.ac.id, saya tulis di ac.id di grup. Kemudian satu lagi Twitternya Ono W Purbo, saya tulis di grup. Kalau Twitter bisa komunikasi dua arah, kalau open course itu buat e-learningnya, free, dua-duanya free, nggak bayar. Untuk text mining sama dengan data scraping nggak Pak? Jadi depannya text mining, front endnya text, ini dari pertanyaan dari Mas Ahmad Saleh. Depannya text mining adalah data
scraping data gitu ya. Jadi text mining di belakangnya scraping data itu gitu. Oke. Nih sorry saya jadi loncat ke bawah nih. Soalnya gara-gara ngetik dia turun ke bawah langsung. Ini ada di bawahnya ada pertanyaan dari Mas Suminar Ari Wibowo. Bagaimana menentukan konteks suatu kata bisa memiliki makna berbeda di tempat atau kalimat yang berbeda? Ini kalau udah konteks, text mining nggak bisa. Text mining cuman bisa ngitung jumlah sama hubungan antara dua kata. Nah, untuk konteks itu manusia yang ngelihatnya. Tapi kalau kita mainan dengan machine learning, konteks bisa keluar pakai machine learning. Jadi kalau udah main konteks, yang lebih bagus machine learning sih sebenarnya. Kalau text mining cuma hubungan antara dua kata, dan itu kita bisa meraba kira-kira konteksnya tentang apa. Misalnya kata apa ya, ayam. Kalau dia berhubungan dengan kata sebelumnya adalah ternak, ini urusannya buat petani misalnya. Kalau hubungannya dengan goreng, ini pasti buat makanan gitu. Kira-kira gitu konteksnya. Oke, mudah-mudahan mulai kebaca. Jadi text mining ini masih lebih sederhana dari machine learning, gitu ya. Waduh, ini pertanyaan banyak banget ya. Stres saya. saya naikin ke atas ya. Mudah-mudahan saya bisa jawab yang pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Oke, wait, salah. Saya naikin ke atas. Ini bagaimana ini Mas Alvaris Priyovani. Izin tanya Pak, bagaimana cara melabel data teks yang belum terlabeli? Jadi kalau ini kebanyakan udah larinya ke machine learning semua nih ya. Jadi kalau kita udah mulai main label-labelan data teks, caranya kita bikin korpus. Korpusnya itu bentuknya file Excel. Jadi korpusnya file Excel, masukin aja tulisannya ke dalam file Excel. Kemudian kita bikin dua atau tiga kolom misalnya. Kolom pertama adalah teksnya, kolom kedua adalah labelnya. Misalnya ini sentimennya positif, negatif. Jadi kalau mau mainan SVM, bias, naive bias, segala macam, kita memang perlu training data yang dilabelin. Kalau udah main kayak gitu, saya akan pakai file Excel biasa. Jadi ada tulisan, ada labelnya. Jadi ngelabelnya sederhana banget sih sebenarnya, cuman ada dalam kolom-kolom, ada teksnya, ada labelnya. File Excel ini yang bisa dibaca sama si Python, atau saya sering kali kalau mau gampang sih pakai Orange, kira-kira gitu. Jadi bentuknya file Excel. Kalau filenya gede, kepaksa mau gak mau kita harus pakai CSV kayak comma separated value apa segala macam, pakai kayak gituan buat memisahkan antar kolom, kira-kira gitu ya. Ini buat Mas Afri Aziz Priyovani. Buat Pak Ngapus ya Haan, untuk research tren 3-5 tahun ke depan bagian text mining arahnya kemana Pak? Mohon masukan. Arah ke depan semuanya rata-rata lebih ke arah machine learning dan teman-temannya. Cuman kemampuan text mining ini akan sangat membantu machine learning, kira-kira kayak gitu. Soalnya machine learning kalau dia harus menganalisa tulisan yang kompleks, dia pusing biasanya. Jadi kalau teksnya udah dimasukin ke stemmer dulu, dapetin kata-kata yang ininya, terus udah gitu, apalagi kalau kita udah pakai NLP, Natural Language Processing, kita bisa misahin antara subjek, predikat dan sebagainya. Itu lebih enak buat mainan machine learningnya. Nah, di ujungnya adalah kita main generative AI. Saya ulang ya, generative AI. Jadi artificial intelligence yang buat mengenerate sendiri hasilnya. Contohnya kita bisa lihat sekarang udah ada Bard, google.com, ada ChatGPT, itu mainnya generative AI. Di belakang itu ilmu yang ini semua. Tapi ditambahin sekarang pakai algoritma buat generate, bisa jawab gitu lah, generate AI. Kira-kira kayak gitu. Oke. Makin lama makin keren sih, research-researchnya lucu-lucu. Coba saya lihat ke belakang-belakang ya, mudah-mudahan bisa ketangkep yang pertanyaan yang awal-awal. Ini udah geometrik, ini konteks udah, coba ke bawah lagi. Pak Ono, kalau kita sambil seling pertanyaan dari YouTube peserta yang sudah masuk pada saat pendaftaran, apakah bisa Pak nanti? Boleh. Pak Ono selesaikan materinya lebih dahulu?
Ini materinya udah sih. Oh ya udah, oke. Materinya Karena udah. ini banyak juga yang masuk dari form pendaftaran kita kemarin. Oh, boleh. Pertanyaannya juga nggak kalah banyak. Jadi kita selang-seling ya Pak, Iya, sambil iya. membahas yang chat room, kita selang-seling. Oke, saya bacakan ya Pak ya. Salah satu pertanyaan yang masuk dari Woro Retno. Perangkat lunak apa yang dibutuhkan untuk menganalisa intelijensi sentimen media sosial? Oh, ini ada pertanyaan mirip sama yang tadi itu sebenarnya. Eh, Kalau mau bikin Oke, sendiri, so, kalau mau bikin sendiri di buku yang saya jelaskan kita hanya butuh Python. Cuman di Python itu banyak sekali library. Jadi kita butuh ngedownload library tambahannya. Itu semua free rata-rata. Kita perlu download dan itu bisa kita pakai. Jadi satu Python, kedua itu library untuk melakukan stammer bahasa Indonesia diterangkan di dalam bukunya. Itu hari ini udah lebih bagus daripada apa yang ada di buku itu. Jadi kita udah lebih gampang buat memisahkan kata asalnya dalam bahasa Indonesia. Stammer itu misahin kata asal bahasa Indonesia. Terus kita perlu bikin script sedikit untuk ngebuang stopwatch. Jadi itu kita bikin semua sendiri. Kalau untuk visualisasinya, untuk bikin gambarnya segala macam, di buku ada beberapa aplikasi yang dipakai. Cuman kalau mau pakai yang sudah jadi udah mulai banyak juga sih. Bisa pakai Orange, bisa pakai RapidMiner buat visualisasi kata-kata yang kita hasilkan tadi. Jadi kalau visualisasi ada aplikasi-aplikasi tambahan. Kalau pakai Orange free, jadi sebagian free, sebagian bisa bayar. Cuman kalau yang diterangkan di buku ini untuk aplikasinya semua tidak bayar sih. Kalau pengen lebih enak kita bisa pakai Orange. Orange belakangnya Python juga gitu. Kira-kira itu jawab singkatnya kira-kira. Itu Bu Dwinita. ya, oke. Ya, baik. Kemudian satu lagi dari Aditya R. Mitra dari Universitas Pelita Harapan, Pak. Di sini menanyakan, izin bertanya Bapak, apakah brand position atau brand awareness dalam konteks text mining selalu melibatkan asosiasi manusia dengan merek secara emosional dan psikologis? Apakah ada pendekatan alternatif? Terima kasih. Nanyanya susah banget ya. Jadi saya ulang mungkin Bapak. Enggak apa-apa. Aku coba jawab. Ya. Pertanyaan kecanggihan dan sulit sih sebenarnya. Tapi kira-kira gini logikanya. Si software yang saya terangkan ini blow on. Nggak secanggih itu. Dia nggak tahu emosi. Jadi dia nggak tahu emosi ya. Jangan khawatir. Jadi software ini bodoh banget, nggak tahu emosi. Dia cuma ngelihat jumlah kata dan hubungan dua kata. Sisanya yang melakukan analisa adalah manusia. Jadi masalah emosi, masalah yang lain-lain tadi, hubungan manusianya itu manusia yang analisa. Jadi tool ini cuma membantu manusia untuk dapetin. Ini kata-kata yang penting apa aja sih? Keluarin. Kemudian kata ini berhubungan sama kata apa sih? Dikeluarin. Sisanya kita ngelihat. Oh ini kayak tadi. Oh Ahok masuk penjara karena ada kata pengadilan lah, kata apa. Itu mesinnya nggak tahu bahwa itu hubungannya sama penjara. Yang tahu adalah kita sebagai manusia. Jadi kira-kira gitu. Jadi yang lebih pintar manusia tetap, mesinnya sih blow on. Oh ya, oke. Jadi kembali lagi kepada usernya ya Pak Ono ya. Iya, kita yang analisisnya kita yang jago. Tetap manusia di atas komputer. Analisisnya, oke. Ya, baik Pak. Kemudian satu lagi pertanyaan dari peserta yang mendaftar sebelum kita beralih kembali ke pertanyaan yang di chatroom ya Pak ya. Di sini ada Muhammad Kevin Hardiansyah dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pak Ono, bagaimana cara mengambil data pakai API dari item data tanpa limit? Dan bagaimana menghandle data yang berjumlah ratusan ribu data? Jadi kalau pakai API harus baca dokumentasi API-nya dulu ya. Kalau saya kebetulan biasanya kalau yang pakai API gitu kadang-kadang perlu duit juga sih. Kayak ke Twitter kan pakai uang tuh kalau mau dapat ribuan tweet yang banyak bentuknya API, kemudian kita kasih uang nanti kita bisa sedot dalam bentuk API. Nah
Kalau itu udah bisa dapat, seringkali datanya pakai format JSON. Jadi kita kemungkinan kalau nggak JSON, XML lah, di antara dua itulah. Dia biasanya nggak ada dalam bentuk format teks aja. Jadi dia pasti dipakein selubung, apakah itu JSON atau apa. Nah, konsekuensi dari itu kita harus cari lagi di GitHub tool-tool yang bisa ngebuka format itu supaya bisa jadi data biasa. Setelah itu kita akan menghandle data yang jumlahnya besar banget, karena asli data-data yang di Twitter atau apa itu besar-besar semua. Nah, paling gampang kalau ngehandle data besar, tapi kita nggak terlalu cuma nyimpan aja, disimpan dalam bentuk CSV. Cuman kalau orang-orang yang lebih profesional, kalau kita buat belajar bisa CSV. Itu teks biasa, koma separated value, bisa titik koma, bisa koma, apa segala macam. Nah, si CSV itu datanya bisa menghandle data besar. Cuman nanti waktu searchnya pusing. Mungkin lebih enak kita kalau bisa disimpan dalam bentuk format JSON atau teman-temannya kayak itu. Kalau nggak JSON, XML kayak gitu, bisa lebih enak menghandle-nya. Kita bisa pakai aplikasi buat searching yang lebih enak gitu. Aplikasinya biasanya ada di Apache. Coba, saya lupa namanya. Ismail tuh murid saya soalnya. Jadi kita sering ledek-ledekan satu sama lain kadang-kadang. Soalnya saya ahli neraka, dia ahli surga, dia bilang dia makanya onta. Coba Apache ada tool buat search engine, search gitu ya. Ntar saya cari. Nah, pakai Solr, Apache Solr free open source search engine di Apache. Dan si Solr ini cantiknya adalah dia akan baca data kita, kemudian data ini dia akan bikin summary-nya, ringkasannya. Jadi nanti dia tiap kali search tidak akan baca lagi ke datanya yang gede. Dia akan search-nya pakai Solr ke data yang ringkasannya tadi. Dengan cara itu proses searching-nya jadi cepat gitu. Jadi pertama kalau main API, kalau diulang ya, pertama makin API tolong baca dokumentasi API-nya, dia ngeluarin datanya bentuknya apa. Kemungkinan besar sih bentuknya pasti teks. Nah, tinggal formatnya apa, bisa XML, bisa JSON, bisa CSV, apa segala macam. Nah, itu bisa di save. XML, JSON, segala macam tadi bentuknya file teks biasa sih sebenarnya. Jadi di save bentuknya file teks biasa. Nah, kemudian biasanya kita akan dibantu sama Apache Solr ini untuk search-nya. Kira-kira gitu ya. Nah, ini jujur dulu ya, ini tidak diterangkan dalam buku text mining. Jadi text mining belum membahas sampai sejauh ini gitu ya. Gitu, Bu. Akan ditulis buku terbaru. Berarti akan ada buku terbarunya ya Pak Ono setelah ini. Nah, terima kasih. Kita tunggu saja ini teman-teman buku terbaru dari Pak Ono berikutnya. Oke, baik Pak Ono, kita beralih kembali ke pertanyaan teman-teman di chatroom ya. Ada dari Yoga. Izin bertanya Pak, cara untuk mengumpulkan dataset mengenai pariwisata Indonesia dengan efektif dan efisien, terus spesifik untuk pariwisata Pak Ono. Silakan Pak. Ini teknik untuk mencari dataset. Oke, pariwisata Indonesia ya. Cara yang paling blow on dulu. Ini saya kasih tahu cara paling blow on dulu. Cara tapi saya jujur dulu ya. Saya jarang main ke pariwisata. Nah, kalau saya main di cyber security, caranya cuma gini doang, dataset cyber security, cyber attack. Ada orang-orang yang udah nyimpen dataset ini ada. Jadi langsung kita bisa cari nih, bisa dilihat di sini. Jadi ada dataset ini, kemudian kita tinggal klik ambil datasetnya. Jadi ada, kadang-kadang udah disediain, kadang-kadang. Tapi kalau Indonesia bakal seru. Tempat dataset lain yang keren misalnya Kaggle lah. Kaggle udah bagus banget. Ini ada dataset. Oke. Nah, kita pakai doa. Kalau udah di Kaggle kita pakai doa ya. Apakah udah ada orang yang sudah ngasih dataset? Misalnya Kaggle biasanya untuk
konsumen luar. Jadi misalnya pariwisata apa ya? Ya kita coba tourism gitu ya. Tourism. Cuman ini kan luar negeri nih ya. Nah, ini ada tourism website Engage, Thailand domestic tourism, ini Chinese, ada apa Iran, segala macam ada. Nah, logika berpikirnya kita lihat dulu dataset ini rata-rata datasetnya gede-gede, dan Kaggle itu bagusnya selain dataset, kadang-kadang kita bisa ngelihat contoh coding waktu untuk analisa dataset tadi. Jadi orang yang ngasih dataset juga dia seringkali juga ngasih contoh codingnya, karena mereka kan nulis paper jurnal apa segala macam, dia bikin datasetnya, dia bikin codingnya, udah gitu dia upload semua ke Kaggle. Oke, dengan cara itu kita udah punya contoh codingan dan format datasetnya, gitu ya. Dan kita bisa belajar. Cuman memang bukan tourism Indonesia di sini. Ini yang ada Thailand, Taiwan, Iran, Singapura. Jadi kita bisa lihat caranya gitu. Nah, kalau mau khusus pariwisata Indonesia, kalau ini udah pakai doa banget nih. Pariwisata. Nah, ini banyak. Ada Oh, ada. Tapi ini terbatas datasetnya ya. Ini Bandung, Jogja, Bandung. Oh, orang Bandung yang banyaknya dagang nih. Jangan sama Jogja nih. Daerah lain masih kurang. Jadi kita bisa lihat kira-kira seperti ini. Ini ada dataset pariwisata. Kita bisa coba sih. Dari dataset yang ada kita bisa coba. Dengan berbekal ini kita bisa kembangkan untuk daerah pariwisata yang lain di Republik ini gitu. Jadi kira-kira kayak gini cara bermainnya. Nah, kalau mau agak ngaco dikit, ini yang jadi tadi bisa kita pakai Google dataset pariwisata, bisa untuk Kaggle, atau kalau mau ngaco banget kita bisa mainan dengan BART misalnya. BART Google ini kan buat ini ya, buat machine learning. Nah, sekarang bisa kita bikin dataset pariwisata. Paling enggak kita bisa dapat frameworknya lah. Kira-kira sebuah dataset pariwisata harusnya seperti apa sih? Nah, kita bisa baca ini rata-rata. Oh, ini ada. Oh, ini data statistik ya. Ini ada data dari Menbudpar gitu ya. Ini bisa dikebawain lagi nggak sih? Ini saya nyari mau saya lari kemana larinya? Kok nggak bisa turun ke bawah sih? Ya, nggak bisa turun ke bawah nih. Oh, ini bisa nih. Kira-kira kayak gitu. Tapi kita bisa lihat apa aja yang dibutuhin. Kalau mau lebih spesifik ya harus gini ya. Misalnya kayak gini. Format dataset pariwisata yang baik gitu. Nah, kita bisa dapat nanti formatnya seperti apa. Kalau kita pengen bikin dataset ya, harus ada apa segala macam bisa kita lihat sih. Kolomnya apa aja yang harus ada gitu. Jadi dengan cara itu kita bisa bikin dataset sendiri, bisa nyari dataset. Nah, ini contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya. Oh, ini ada juga sumbernya dikasih juga sama dia. Cuman ini mah seru. Dia cuma ngasih BPS kan banyak banget data di situ, pusing kepala loh. Gitu kira-kira Bu Dunita, mudah-mudahan menjawab nih. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Ono, dan tidak terasa ini sudah 60 menit Pak. Mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Monggo. Karena sebetulnya masih banyak sekali. Bahkan di sini ada peserta yang menanyakan kapan Pak Ono akan ada kelas text mining lagi, itu sudah ada yang menanyakan juga Pak. Oke, ditunggu saja di YouTube TV Andi ya Pak Ono ya. Ya, siap. Akan ada kelas-kelas berikutnya. Baik. Pak Ono, mungkin satu pertanyaan untuk menutup. Di sini ada dari Junisar AP dari Universitas Terbuka. Seberapa kuat media sosial dijadikan wadah digital marketing untuk sebuah usaha kecil dan mikro? Jadi mungkin lebih aplikatif untuk penggunaan di digital marketingnya. Ini jujur, agak keluar ya. Nggak apa-apa sih. Ini jujur ya. Dulu ya Bu. Iya Bu. Siapa tadi? Laki perempuan nggak tahu deh. Ya. Junisar. Oh, Ibu dari Junisar. Junisar, ya udah. Bapak Ibu Junisar. Bapak ya. Junisar AP dari Universitas Terbuka. Ya. Kalau mau gombal, kalau mau jujur terus terang aja, hari ini
kebanyakan media kita sudah mulai ketar-ketir dengan media sosial. Cara ngelihatnya sederhana banget. Sebagian besar iklan di Republik ini larinya ke media sosial, apakah itu YouTube, apakah itu Facebook. Jadi iklan lari ke sana. Apa yang kita bisa baca dari situ? Sebetulnya orang lebih suka ngelihat YouTube, ngelihat Facebook, ngelihat Twitter, ngelihat Instagram dan sebagainya. Konsekuensinya iklan larinya ke sana. Konsekuensinya kalau kita mau marketing segala macam, bagusan di media sosial dibandingkan dengan media normal. Gitu ya. Cuman untuk kegiatan formal kita sering kepake yang normal. Cuman kalau sebetulnya kalau bermain kalau mau yang benernya sebenarnya media sosial itu lebih dahsyat sih sebenarnya. Cuman media sosial itu ganas banget. Jadi kan itu kan kayak masuk ke hutan rimba banget, tidak terstruktur. Jadi kita kayak harus main hukum rimba di sana. Konsekuensi nggak ada moderatornya, nggak ada wartawannya, nggak ada redaksinya, nggak ada buduinitanya, nggak ada tuh. Ya akibatnya kita harus benar-benar jago melakukan posting dan sebagainya, dan kita harus jago menganalisa tentang hasil dari posting kita, apakah kita bisa naik ratingnya atau enggak. Nah ini memang banyak dibantu oleh Google Trend dan sebagainya. Jadi Google Trend sangat membantu kalau udah mainan di situ. Kalau kita punya kemampuan text mining segala macam, kita bisa cari sendiri apakah brand kita naik, apakah orang punya sentimen positif terhadap brand kita. Kita bisa pakai ilmu-ilmu ini buat nganalisa juga. Kalau nggak mau pakai ilmu, kita bisa bayar. Google Trend bisa dibayar segala macam. Cuman kalau mau jujur, ya hari ini media sosial lebih menjanjikan dibandingkan dengan media yang konvensional. Kira-kira kayak gitu sih jawaban singkatnya. Gitu Bu Dinita. Baik, terima kasih banyak Pak Ono, dan terima kasih juga atas antusiasme yang luar biasa dari peserta kuliah umum kita hari ini, dari segenap pemirsa TV Andi, baik yang tergabung di kanal Zoom kita maupun kanal YouTube kita. Terima kasih Pak Ono sudah menjawab banyak sekali pertanyaan, walaupun mungkin bisa dibilang lebih banyak yang belum terjawab ini Pak. Sangat banyak. Nah, mungkin kita bisa bahas kembali dalam topik-topik berikutnya, dan untuk